Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah adik-adik, di video ini kakak ingin membahas materi program linear. Nah materi program linear ini akan kakak bagi menjadi beberapa bagian video ya. Untuk bagian pertama ini yang akan kakak bahas adalah menentukan daerah penyelesaian. Kita simak pembahasan materinya videonya berikut ini. Nah, sebelum menentukan daerah penyelesaian, pada materi program linear ini ada beberapa materi terkait, yaitu materi persamaan garis. Nah, sebelum menentukan DP-nya, kita ingat lagi ya, materi menentukan persamaan garis. Materi ini sebenarnya pernah diulas waktu kita duduk di SMP. Kelasnya kakak lupa kelas berapa. Oke, pokoknya ini materi yang ada di SMP. Nah, kita ingat lagi nih untuk menentukan persamaan garisnya. Dua kasus yang sering dipakai dalam program linear menentukan persamaan garisnya, yaitu yang pertama diketahui dua titik. Kalau misalkan kita pengen menentukan persamaan garis yang diketahui dua titik X1Y1 dan S2Y2, maka persamaan garisnya yang ini. Kalau misalkan yang diketahui grafiknya, maka menentukan persamaan garisnya adalah AX tambah BY sama dengan AB, di mana si A ini angka yang nempel di sumbu Y ya. Nah ini ya, dan B ini adalah angka yang nempel di sumbu X. Nanti cara cepatnya sih tinggal kita kali silang aja. Yang nempel di sumbu Y kalikan dengan X, maka jadinya AX. Yang nempel di sumbu X, si B ini kalikan dengan Y gitu ya. Kali silang istilahnya gitu ya. AX ditambah BY sama dengan AB. Kita ke contoh. Nah, contoh yang pertama, tentukan persamaan garis jika yang pertama adalah garisnya ini melalui 2,-3 dan -1,4. Nah, berarti kasus yang ini dia garisnya melalui dua titik ya. Maka nanti kita selesaikan dengan persamaan yang ini. Kita anggap ini X1, berarti yang ini Y1-nya, X1-nya 2, Y1-nya -3. Berarti yang ini S2, Y2, S2-nya -1, Y2-nya 4. Gimana kalau misalkan kita tuker nih, ini yang jadi X1, Y1, ini X2, Y2. Oke, nggak apa-apa, boleh gitu juga ya. Yang tidak boleh adalah ini X1, ini Y2, ataupun ini S2, ini Y1. Nah, itu nggak berpasangan. Sekali lagi, ini boleh ketukar ini X1, Y1, S2, Y2, ataupun ini yang jadi X1, Y1, ini yang S2, Y2. Yang nggak boleh, nggak berpasangan ini S1, ini Y2. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini kita masukin ke persamaan garis yang ini yang melalui dua titik. Y kurang Y1 per Y2 -1. Berarti jadinya Y dikurangi Y1-nya -3. Ini ya. Per Y2 dikurangi Y1. Y2-nya 4. 4 dikurangi -3. Y2 -Y1 sama dengan X kurangi X1. X S-nya X dikurangi X1-nya 2 per S2 kurangi X1, S2-nya -1 dikurangi 2. Oke, nah kita hitung ya, min kan jadinya plus ya, ini jadinya Y plus 3 per 4, min juga plus jadinya ya 7 sama dengan X -2 per -3. Sudah kayak gini tinggal kita kali silang. Kita kali silang jadinya -3 kali Y -3Y -3 kali 3 -9 sama dengan 7 kali X 7X 7 kali -2 -14. Tinggal kita pindah ruas. Pindah ruas misalkan biar X nya positif deh ya. Ini yang pindah ke sini. Berarti jadinya 7X plus 3Y. Nah yang ini kita pindahin ke sana ya. Jadinya -9 plus 14 gini ya. Oke. -9 plus 14 jadinya dapat 5. Oke, berarti jadinya 7X plus 3Y sama dengan 5. Nah, ini persamaan garisnya ya. Contoh yang kedua, menentukan persamaan garis jika diketahui grafiknya. Kakak buat jadi 4 kasus kayak gini ya. Kasus yang A, nah dia 3, 5 kayak gini ya. Nah, sekali lagi ini tinggal kita kalikan silang aja. Yang nempel di sumbu Y itu pasangannya dengan X, yang nempel dengan sumbu X itu pasangannya dengan Y. Ini bisa kita kali silang kayak gini ya. 3 dengan X, 5 dengan si Y gitu ya. Nah, berarti jadinya apa ini?
3X ditambah dengan 5Y sama dengan AB, berarti 3 kali 5 jadinya 15. Oke, yang A ini jawabannya. Sekarang kasus yang B. Yang B juga sama ya. Yang nempel di sumbu Y pasangkan dengan X, yang nempel dengan sumbu X pasangkan dengan Y. Nah, berarti ini dengan si X nih ya. Ini dengan si Y, gitu ya. Berarti jadinya min 2X ditambah 1Y. Kalau satu kayak gini, satunya nggak usah ditulis ya. Nah, gini ya, berarti ditambah Y sama dengan min 2 kali 1 jadinya min 2. Ataupun ini bisa kita rubah, X-nya kita bikin dia positif. Berarti semua ruas kita kali min ya. Berarti didapat 2X min Y sama dengan 2. Semua ruasnya kita kali dengan negatif. Kasus yang C, sama juga ini ya. Yang nempel dengan sumbu Y ini dengan si X, yang nempel di sumbu X yang ini dengan si Y, gitu ya. Berarti jadinya 2X min 4 kali Y jadinya min 4Y, gini ya. Sama dengan 2 kali minus 4 jadinya minus 8. Nah, kalau misalkan ini bisa kita sederhanain, kita sederhanain. Kalau yang tadi kan ini sudah sederhana ya, ini udah nggak bisa disederhanain lagi. Karena ini memang sudah sederhana. Nah, yang ini masih bisa kita bagi nih ya. Kita bagi 2 semua ruasnya. Berarti ini didapat X min 2Y sama dengan minus 4. Semua ruas kita bagi dengan 2. Ini dapatnya ya. Tadi yang B yang ini. Nah, sekarang kasus yang D. Ini juga sama. Yang nempel dengan sumbu Y itu pasangannya dengan si X. Yang nempel di sumbu X dengan si Y. Berarti jadinya minus 2X terus minus 5Y sama dengan minus 2 kali minus 5. Jadinya positif ya. Positif 10. Ataupun ini si S-nya supaya jadi positif nih. Berarti semua ruas kita kali dengan negatif. Negatif 1 ya. Kita kali dengan minus 1 ataupun kita bagi dengan minus 1 juga boleh. Berarti ini jadinya 2X. Ini juga positif 5Y sama dengan minus 10. Semua ruas kita kali dengan negatif 1. Nah, didapat ini. Selanjutnya adalah menggambar persamaan garis. Nah, untuk menggambar persamaan garis ini ada 2 langkah. Kita mencari tipe terhadap sumbu S dengan tipe terhadap sumbu Y. Tipe ini titik potong ya. Menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Menentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka S-nya dibuat 0. Ataupun kalau langkah waktu SMP kita buat tabel seperti ini kan ya. S-nya 0 dengan Y-nya 0. Nanti hasilnya berapa di sini. Enggak, biar lebih jelas kita ke kasus contoh yang ini. Gambarkan persamaan garis berikut. Yang pertama 3S tambah 4Y sama dengan 12. Oke, kalau misalkan kita ingat-ingat lagi cara waktu SMP, nah, kita gini ya, kita buat tabel gini. Nah, sini X, sini Y. Oke, di sini kasih 0, 0 ya. 0, 0. Nah, maksudnya kalau misalkan kita ganti nih, X-nya adalah 0, berarti 3 kali 0 berapa? 0 kan ya. Berarti 0 tambah sesuatu kan nggak bakal mengaruh ya. Nah, ataupun langkah cepatnya gini aja. Ketika X-nya 0, tutup gitu ya. Nah, tinggal apa? Tinggal 4Y sama dengan 12. 4Y sama dengan 12 berarti Y-nya berapa? 12 bagi 4, didapat 3 gitu ya. Berarti ini didapat 3 ya. Ketika S-nya 0, Y-nya adalah 3. Sekarang gantian. Ketika Y-nya 0, Y-nya 0 berarti tutup Y-nya. Tutup Y-nya berarti didapat apa? 3X sama dengan 12. Maka X-nya adalah 12 bagi 3. Didapat 4. Nah, berarti titiknya ini apa? 4,0 dengan 0,3. 4,0. Ini pasangan 4,0 ya. 4,0 dengan 0,3. 4,0 berarti di sini ya. Ini 4,0. 0,3 berarti di sini ya. Anggap 3. 0,3 ini titiknya. Udah dapat 2 titik, kita hubungkan garisnya gitu ya.
sumbu X, sumbu Y. Maka ini persamaan garisnya. Ataupun langkah cepatnya tadi, tinggal kita tutup aja nih. Tutup si X-nya, dapat Y-nya 12 bagi 4. Langsung taruh Y-nya 3. Tutup Y-nya tutup, berarti 3X sama dengan 12. Maka X-nya 12 dibagi 3, dapat 4. Langsung taruh di sini ya, di sumbu X gitu ya. Contoh yang kedua, 2X min 5Y sama dengan 10. Kita buat garisnya. Ini ya. Oke. Tutup si X-nya. Nah, ini ya. Tutup X-nya. Berarti tinggal apa? Tinggal min 5Y sama dengan 10. Min 5Y sama dengan 10, maka Y-nya didapat berapa? Berarti 10 dibagi min 5, didapat minus 2. Minus 2 berarti ditaruhnya di bawah ya. Minus 2. Y-nya dapatnya minus 2 ya. Tutup S-nya gitu ya. Nah, sekarang gantian. Tutup Y-nya. Y-nya kita tutup gitu ya. Nah, tinggal apa nih? Tinggal 2X sama dengan 10. Berarti S-nya berapa? S-nya adalah 10 bagi 2, didapat 5. Sudah ada 2 titik, tinggal kita hubungkan. Oke. Nah, contoh yang ketiga. 5X ditambah 7Y sama dengan 6. Langsung kita buatin ke persamaan garisnya, ke kartesiusnya. Oke. Sumbu X, sumbu Y. Tutup X-nya. Nah, kita tutup nih ya. Berarti apa? Tinggal apa? Tinggal 7Y sama dengan 6. Maka Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 6/7. 6/7. Nah, 6/7 nanti nggak usah kita bagi. 6 dibagi 7. Nah, biar aja dia dalam bentuk pecahan. Y-nya sama dengan 6/7. Biarin dalam angka pecahan seperti ini. Tinggal kita kira-kira aja. 6/7 berarti kurang dari 1 ya. Anggaplah 6/7 di sini. Ini 6/7 gitu ya. Gantian. Y-nya kita tutup. Nah, gini ya. Berarti tinggal apa? Tinggal 5X sama dengan 6. Maka X-nya berapa? S-nya adalah 6 dibagi 5. Ini pun sama, biarin dalam bentuk pecahan ya. 6/5 berarti lebih dari 1 ya. Anggaplah di sini ini 6/5 gitu ya. Tinggal kita hubungkan dia garisnya. Nah, gini ya. Nah, sekarang baru kita ke materinya, yaitu menentukan daerah penyelesaian. Langkah-langkahnya ada 3 langkah. Pertama, tentukan persamaan garisnya. Yang kedua, gambarkan garisnya. Yang ketiga, uji salah satu titik yang tidak dilalui garis tersebut ke bentuk pertidaksamaan. Nanti jika nilainya benar maka menuju titik tersebut, jika nilainya salah maka menjauhi titik tersebut. Biar lebih mudah deskripsi ataupun menjelaskan yang ini, kita ke contoh aja ya. Oke, contohnya, tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan berikut. Yang pertama, 2X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 10. Pertama, tentukan persamaan garisnya dulu. Berarti persamaan garisnya kita ubah menjadi sama dengan ya. Berarti jadinya 2X ditambah 5Y kita anggap sama dengan dulu. Sama dengan 10. Oke, sudah ya proses pertama. Tentukan persamaan garisnya. Berarti dari pertidaksamaan kita ubah menjadi persamaan. Kita jadi sama dengan ya. Kita buat sama dengan. Gambarkan garisnya. Nah, dari persamaan garis ini kita buat garisnya, gambarnya, grafiknya. Oke, berarti grafiknya. Kayak yang tadi ya, kita tutup X-nya. Nah, berarti jadinya 5Y sama dengan 10. Maka Y-nya 10 dibagi 5, didapat 2. Terus kita tutup Y-nya, gitu ya. Nah, jadinya gimana? 2X sama dengan 10, maka X-nya adalah 10 dibagi 2, didapat 5. X-nya dapat 5, anggap 5-nya di sini. Oke. Udah gitu kita hubungkan dia ya. Nah, sudah gambar garisnya. Sekarang uji salah satu titik yang tidak dilalui garis tersebut ke bentuk pertidaksamaan. Nah, kita mengambil salah satu titik tapi yang nggak ada di sini titiknya nih, yang nggak ada di persamaan garis. Nah, yang gampang itu adalah titiknya yang mana? Titik 0,0. Titik yang ini yang gampang ya. Nah, kita uji nih.
pilihnya titik yang ini ya. Kita uji si 0,0. Uji titik si 0,0. Kemana? Ke bentuk pertidaksamaan. Pertidaksamanya kan yang ini, 2x ditambah 5y kurang dari sama dengan 10. Maka titik 0,0 ini kita masukkan dia ke 2x ditambah 5y kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Kita masukkan nih, 2 dikali 0 didapat 0. 5y, y-nya kan 0. 5 kali 0, 0. Ini kurang dari sama dengan 10. 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 10. Nah, nilainya adalah 0 kurang dari sama dengan 10. Ini pernyataan yang benar apa yang salah? 0 itu kurang dari 10. Berarti tentu pernyataan yang salah ya. Pernyataan yang salah. Pernyataan yang benar ya. 0 itu benar, kurang dari 10. Nah, ini pernyataan yang benar. Kalau dia pernyataannya benar, jika nilainya benar, maka dia ini menuju titik tersebut. Titik tersebutnya kan yang ini, titik 0,0 ya. Tadi ya titik tersebutnya. Maka daerah penyelesaiannya dia menuju titik 0,0, maka ke arah bawah ke sini ya. Maka dia ke arah sini. Kita arsir seperti ini. Nah, ataupun nanti bisa dikasih keterangan ini adalah DP-nya, daerah penyelesaiannya. Dia menuju 0,0 karena dia nilainya benar. Kalau dia benar menuju titik tersebut, maka menuju titik 0,0. Contoh yang kedua adalah min 3x ditambah y lebih dari sama dengan 6. Kita buat persamaannya. Persamaannya jadinya min 3x ditambah y sama dengan 6. Kita tentukan persamaan garisnya, gambarnya. Oke. Tutup x-nya. Gitu ya. Langsung y-nya dapat 6 nih ya. Y-nya langsung dapat 6. Ini sumbu y-nya, ini sumbu x. Sekarang tutup y-nya. Gitu ya. Min 3x sama dengan 6, berarti x-nya berapa? 6 dibagi min 3, didapat min 2. Oh, min 2 berarti di arah kiri ya. Min 2 berarti sebelah sini ya. Ini minus 2. Oke. Kita buat persamaan garisnya. Berarti gini ya, ini persamaan garisnya. Gitu ya. Nah, sekarang uji salah satu titik yang tidak dilalui garis ini. Nah, yang gampang apa nih titiknya? 0,0. Yang gampang adalah titiknya yang ini ya, 0,0 lagi. Kita uji lagi nih. Uji titik si 0,0 kemana? Ke bentuk pertidaksamaan. Bentuk pertidaksamaannya kan yang ini ya, tadi ya. Berarti si 0,0 kita masukkan nanti dia ke min 3x ditambah y lebih dari sama dengan 6. Nah, min 3 kali 0, 0. Y-nya 0. 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 6. 0 tambah 0-nya 0. 0 itu lebih dari sama dengan 6. Benar enggak nih pernyataan yang ini? 0 lebih dari sama dengan 6. Kalau yang ini kan berarti pernyataan yang salah. 0 itu harusnya kurang dari 6. Nah, karena dia nilainya salah, 0 lebih dari sama dengan 6. Kalau dia salah apa? Menjauhi titik tersebut. Titiknya kan di sini tadi yang kita uji 0,0. Dan berarti dia harus apa? Harus menjauhi titik tersebut. Berarti arahnya ke sana ya. Nah, gini ya. Dia menjauhi 0,0 maka ke arah sana. Ya. Kalau tadi kan benar. Ini benar. Karena dia benar, maka menuju titik yang ini ya. Kalau yang ini salah kan? Ini salah. Kalau dia salah, maka menjauhi titik yang diuji. Titiknya yang kita uji adalah 0,0. Contoh yang ketiga adalah 4x min y kurang dari sama dengan 0. Kita tentukan daerah penyelesaiannya. Persamaan garisnya berarti 4x min y sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita buat nih persamaan garisnya. Ini ya. Oke. Tutup x-nya. Ini ya. Berarti jadinya apa? Min y sama dengan 0. 0 dibagi min tetap 0 ya. Nah, berarti di sini ya, tetap 0. Sumbu x, sumbu y. Gantian, tadi ini 0 y-nya, sekarang gantian y-nya. Kita tutup. Didapat 4
X sama dengan 0, maka S-nya berapa? 0 dibagi 4, didapat 0 juga. Nah, ternyata cuma dapat satu titik nih. Belum bisa kita buat persamaan garisnya kan. Nah, maka kalau menemukan kasus seperti ini, kita pilih salah satu titik lagi gitu ya. Titiknya bebas. Kita masukkan aja nilai si XY-nya. Lebih gampangnya gini, di sini ada angka 1, Y-nya, di sini ada angka 4. Nah, kita pilih KPK-nya. KPK 1 dengan 4 adalah 4 ya. Maka kita pilih si 4. Ataupun S-nya bebas, kita masukin berapapun. S-nya lah kita masukin misalkan angka 1 ya. S-nya kita masukin angka 1 nih. S-nya kita substitusi 1. Untuk X sama dengan 1, maka Y-nya berapa? Tinggal kita masukin, berarti jadinya 4 dikali 1 dikurang Y sama dengan 0. 4 kali 1, 4. 4 min Y pindah ruas jadinya Y. Nah, berarti kalau S-nya 1, Y-nya 4. Nah, dapat kan 2 titik ya? Berarti jadinya titiknya 1,4. Nah, tinggal kita masukin nih. Misalkan ini 1, ini 4. 1,4 titiknya dia ada di sini gitu ya. Sekali lagi, kalau menemukan kasus seperti ini, tutup X-nya, Y-nya 0, tutup Y-nya juga 0, cuma baru satu titik, maka titik yang lainnya bisa kita substitusi nilainya berapapun. Kita misalkan S-nya 1. S-nya 1 didapat Y-nya 4. S-nya 2 boleh enggak? Boleh. S-nya 2 berarti nanti jadinya Y-nya berapa? 8 gitu ya. Berarti 2,8. Boleh gitu juga ya. Garisnya akan sama. Garisnya akan sama. Nah, sudah dapat 2 titik, tinggal kita hubungkan garisnya. Nah, kira-kira gini ya. Nah, ini persamaan garisnya. Nah, terus sudah dapat persamaan garisnya, gambar garisnya, di salah satu titiknya. Kita masukkan salah satu titik. Nah, hanya saja kasusnya ini 0,0-nya dia dilalui oleh garis ini. Nah, berarti jangan 0,0 lagi. Kita pilih titik yang lain. Bebas titiknya, asalkan jangan dilalui garis ini. Boleh yang sebelah kiri, boleh juga yang sebelah kanan. Misal yang kita uji titiknya yang mana nih? Nah, titik yang ini aja ya. Kita menguji titik yang ini nih. Titik 1,0. Sekarang yang kita uji adalah titik 1,0. Nah, kita mengujinya ke sini ya, 1,0. Maka 1,0 kita masukkan ke bentuk pertidaksamaan. Pertidaksamannya 4X min Y kurang dari sama dengan 0. X-nya 1 berarti 4 kali 1 ya. 4 kali 1, 4. Y-nya 0. 4 kurangi 0. Nah, 4 kurangi 0 adalah 4. 4 adalah kurang dari 0. Nah, ini pernyataan yang benar apa salah? Pernyataan yang salah. Karena 4 itu lebih besar dari 0. Ini 4 kurang dari 0. Karena ini pernyataan yang salah, jika nilainya salah, maka menjauhi titik tersebut. Maka kita jauhi ini titik ini nih. Berarti yang diarsir kemana? Yang diarsir ke arah sana ya. Maka yang diarsir ke arah sini. Menjauhi titik yang diuji ini. Gitu ya. Selanjutnya adalah menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Contoh, tentukan DP daerah penyelesaian ya. Dari tadi yang ini kita singkat sistem pertidaksamaan linear 2 variabel ya. SPTL DV gitu ya. Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel berikut. Nah, ini ada X tambah Y kurang dari sama dengan 6, 2X tambah 7Y kurang dari sama dengan 14, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa kita sebut sistem? Karena di sini ada lebih dari satu pertidaksamaan. Kalau sudah lebih dari satu, kalau satu doang kan pertidaksamaan ya, pertidaksamaan linear 2 variabel. Tapi kalau misalkan udah lebih dari satu, pertidaksamaannya ada 1, 2, 3, 4, udah lebih dari satu, maka kita sebut sistem. Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Kita gambar nih dalam satu kartesius. Gambar yang pertama. Oke. Langsung ya, kita langsung nih ya. Untuk garis yang pertama, tadi langkah pertamanya buat sama dengan kan ya. X tambah Y sama dengan 6. Kita anggap sama dengan dulu, sama dengan 6. Tutup X-nya. Langsung nih ya, tutup S-nya, berarti Y-nya didapat 6. Y-nya didapat 6. Ini ya, ini sumbu Y, ini sumbu X.
tutup X-nya, Y-nya dapatnya 6, tutup Y-nya, X-nya juga 6. Nah, berarti persamaan garisnya kayak gini ya. Oke. Stop dulu. Kita tentukan dulu daerah penyelesaiannya. Uji apa? Uji 0,0. Kalau kita masukin nih X-nya 0,0 ya, ke sini ya. 0 ditambah 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 6. Benar salah? Oke, itu adalah pernyataan yang salah. Atau kalau misalkan masih bingung, kita tulis saja di sini ya. Ini uji titik 0,0. Maka jadinya apa? Jadinya kita ganti ya. 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari 6. Nah, ini kan pernyataan yang salah. Kalau dia salah, ini pernyataan yang benar, sorry ya. Ini pernyataan yang benar. Ini pernyataan yang benar, 0 kurang dari 6, maka titiknya gimana? Menuju titik tersebut. Arsirannya ataupun daerah menuju titik tersebut. Menuju titik si 0,0 ini. Maka ini yang kita arsir ke arah bawah ya, gini ya. Terus garis yang kedua. Garis yang kedua, tutup X-nya. Nah, berarti 7Y sama dengan 14. Berarti Y-nya berapa? 14 bagi 7. Y-nya didapat 2. Y-nya dapat 2, anggap 2 ada di sini. Kemudian tutup Y-nya. Berarti jadinya 14 dibagi 2. Didapat berapa? 7 ya. 14 bagi 2 dapat 7. 7 berarti sesudah 6. Taruh sebelah sini ya. Nah, di sini ada angka 7. Kita tarik garisnya. Nah, gini kira-kira ya. Sama, ini pun kita pilih salah satu titik yang tidak dilalui garis ini. Kita titik 0,0 lagi ya. Garis yang kedua kita uji juga, uji titik 0,0 lagi. Nah, nanti mah yang ini nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Langsung aja nanti adik-adik langsung masukin ke sini gitu ya. Diganti XY-nya 0,0 gitu ya. Pokoknya pilih titik yang nggak dilalui garis ini ya. Oke. Nanti jadinya 2 kali 0, 0. Ditambah 7 kali 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 14. Ini adalah pernyataan yang benar. Karena dia benar, maka arahnya menuju titik yang ini. Berarti ke arah bawah juga. Oke, ke arah sini juga ya. Nah, kemudian di sini ada X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk mendeskripsikan yang ini, gampangnya segini. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Artinya dia ada di mana? Ada di kuadran 1 gitu ya. Ini dibatasi di kuadran 1, di daerah 1. Kuadran 1 berarti 1, 2, 3, 4. Kuadran 1 ada di sini ya. Nah, dibatasi oleh di kuadran 1. Dibatasi sama yang ini nih ya. Ini dibatasi gini. Nah, atau enggak kita tabelin sama warna apa? Warna merah deh ya. Ini ya. Batasi ke sini gitu ya. Nah, dalam DP sistem pertidaksamaan ini yang kita cari adalah irisan. Irisan itu yang kena semuanya. Andai misalkan titik daerah yang ini, nah ini kan nggak kena semuanya ya. Ke pertidaksamaan yang ini nggak kena, yang ini juga nggak kena. Kalau misalkan yang ini, daerah yang ini yang kena cuma daerah pertidaksamaan yang satu, sedangkan pertidaksamaan yang kedua dia nggak kena, dia ke bawah. Nah, ini cuma daerah 1 doang. Yang ini cuma daerah mana? Daerah 2 doang ya. Daerah satunya dia nggak kena. Nah, kita cari yang kena semuanya. Yang kena semuanya adalah yang ini. Nah, daerah ini, yang ini ya batasnya ya. Kakak kasih warna biru aja ya. Nah, gini. Nah, gitu ya. Nah, daerah ini dari garis yang ini dia kena ke bawah kena ini ya. Kemudian dari garis yang ini juga dia kena ke bawah ini ya. Oke. Kemudian dibatasi juga di kuadran 1. Batas sampai sini. Nah, daerahnya ya ini nih ya. Daerahnya set gitu ya. Ini sama ini. Ataupun nanti kasih keterangan di sininya adalah DP, daerah penyelesaian. Nah, selanjutnya adalah gimana kalau misalkan kasusnya dibalik. Kalau yang tadi itu dari sistem pertidaksamaan linear kita buat gambarnya, sekarang dari gambar kita cari sistem pertidaksamaannya. Oke. Ini langsung ke contoh ya. Contohnya seperti ini. Misalkan ini garis yang pertama nih. Garis yang pertama kita buat dulu.
Garisnya apa nih? Garisnya adalah 5x ditambah 3y. 5x ditambah 3y sama dengan 5 kali 3, 15 ya. Oke, ini garis yang pertama. Terus untuk menentukan pertidasamanya, oh ya, kalau misalkan ini bisa diperkecil, kita perkecil dulu. Tapi kalau ini kan sudah sederhana ya, nggak bisa dibagi lagi. Nah, selanjutnya kita tentukan pertidasamaannya. Pertidasamaannya biar lebih mudah, sama kayak tadi ya, kita uji aja sih 0,0. Nah, kita uji 0,0. Uji si 0,0 ke sini ya. Berarti jadinya apa nih jadinya? Si 0 ditambah 3 kali 0, 0. Terus di sini 15 gitu ya. Nah, 0 tambah 0 kan 0, 15. Nah, dia akan ke arah sini menuju 0,0 ya. Berarti ini supaya pernyataannya benar gitu ya. Supaya pernyataannya benar, garis ini dia menuju 0,0, maka tanda di sini harusnya gimana? Harus 0 kurang dari sama dengan 15 supaya jadi pernyataan yang benar ya. Maka ini jadinya 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 15 gitu ya. Kak, boleh nggak ininya nggak pakai sama dengan? Nah, kalau misalkan nggak pakai sama dengan, maka nanti garisnya jadinya putus-putus gini ya. Garisnya putus-putus, daerahnya sama ke sini juga. Nah, kalau pakai sama dengan, maka garisnya garis tebal gitu ya. Garis mulus seperti ini ya, garisnya nggak putus-putus. Oke. Kemudian garis yang kedua, kakak misalnya ini nih, ini garis kedua. Persamaan garis keduanya adalah apa nih? 2x ya, ditambah 4y. 2x ditambah 4y sama dengan 2 dikali 4. Nah, kenapa tadi di awal kita membahas yang ini? Nah, karena nanti di sini kepake kan ya. Kepake cara menentukan persamaan garisnya, menggambar persamaan garisnya. Oke, balik lagi ya. 2x, mana tadi? 2x ditambah 4y sama dengan 2 kali 4, jadinya 8. Nah, kalau ini kan bisa diperkecil. Kita sederhanain, semua ruas kita bagi 2. Jadinya x ditambah 2y sama dengan 4 gitu ya. Kemudian kita pilih salah satu titik nih. Titiknya yang nggak dilalui sama garis yang kedua. Titik 0,0 lagi ya. Kita pilih lagi uji si 0,0. Kakak pakai warna yang lain supaya nggak bingung. Uji 0,0. Masukkan lagi ke sini ya. Berarti S-nya kita ganti 0. 0 ditambah 2 kali 0, 0. Di sini 4. 0 tambah 0, 0. Ini 4. Nah, dia kan ke arah sana ya. Dia menjauhi 0,0. Garis yang kedua ini, dia arsirannya dia menjauhi 0,0 ke arah sana. Oke. Karena dia menjauhi 0,0, maka kita buat yang ini pernyataannya supaya jadi salah. Supaya dia menjauhi titik ya, menjauhi titik 0,0 ke arah sana. Berarti kita buat pernyataan yang salah. Supaya salah pernyataannya gimana? Harus lebih dari ya. 0 lebih dari sama dengan 4. Nah, ini kan pernyataan yang salah. Nah, maka jadinya 2x, maaf. Ya ini ya yang sudah sederhana ya. X ditambah 2y lebih dari sama dengan 4. Kita pakai tandanya lebih dari sama dengan 0 supaya dia menjauhi titik 0,0 ke arah sana. Nah, jangan lupa juga di sini kan dibatasi nih, dibatasi oleh garis yang ini. Nah, garis apa ini nih? Kalau adik-adik masih bingung, jadi gini. Misalkan gini, kita menggambar Y sama dengan 5 gitu ya. Maka cara menggambar Y sama dengan 5, taruh angka 5 di sini, buat persamaan garisnya gitu ya. Kita pengen membuat garis X sama dengan 2. Oke. Berarti taruh angka 2 di sini. Nah, persamaan garisnya gini ya. Ini persamaan garis X sama dengan 2. Nah, sekarang dia di sini kan. Garisnya dia nempel di sumbu Y. Di 0 ini ya. Nah, ini berarti sama aja garis apa? Garis X sama dengan 0. Oke. Sumbu Y ini sama dengan garis X sama dengan 0. Kita buat aja di sini ya. Yang ketiga, pertidasamaannya yaitu sumbu sumbu Y. Sumbu Y ini sama dengan persamaan garis X sama dengan 0.
Nah, kemudian dia kan arsirnya dibatasi ke sana ya, ke arah kanan, oke ya, ke arah sana, maka X-nya harus lebih dari kan ya, X lebih dari sama dengan 0. Oke. Maka pertidaksamaannya adalah, kakak hapus saja yang ini ya. Kita kumpulin dia di sini. Pertama tadi 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. Yang kedua tadi yang ini ya, X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 4. Sama satu lagi yang ini, X lebih dari sama dengan 0. Maka sistem pertidaksamaan linearnya yang ini. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai cara menentukan daerah penyelesaian pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel ataupun materi program linear ini. Sekali lagi, ini materinya kakak menjadi beberapa bagian video ya, karena kalau misalkan dibikin satu video nanti durasinya cukup lama juga. Oke, di video berikutnya akan kakak bahas mengenai menentukan nilai optimum. Nanti jangan lupa ya, kalian tunggu video dari kakak berikutnya. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.